Halo guys, apa kabar semua? Welcome to MiTalk. Jadi, MiTalk adalah program baru dari MiCap. MiTalk adalah singkatan dari Mika Talk, yaitu program baru podcast dari MiCat HMPSA. MiTalk kali ini akan membahas tentang kelompok studi pajak atau KSP. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lelian Tiara. Dan saya di sini sebagai salah satu dari pembawa acara podcast ini. Nah, di sini saya sudah kedatangan tamu yang kece parah nih. Penasaran nggak? Penasaran dong. Mungkin boleh perkenalan, Kak. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Devi Krisnawati Burusi Tanggang. Saya angkatan 17 Prodi Akuntansi. Wah, gimana nih Kak kabarnya? Kalau kabar baik sih, baik nggak baik ya. Ya gitu. Di masa pandemi ini kita harus tetap semangat dan produktif ya Kak. Ya, semoga. Iya. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak menjabat sebagai apa sih di KSP dan sudah berapa lama Kakak sudah masuk dalam kelompok studi pajak tersebut? Kalau jabatan saya di sini sebagai ketua, terus untuk menjabatnya baru tahun ini. Karena sebelumnya juga belum pernah ngambil kelompok studi. Wah, berarti masuk langsung jadi ketua ya Kak? Iya, Wah, gitu. Kakak kayaknya kesini bawa sesuatu ya Kak? Iya sih, bawa sesuatu. Boleh nggak Kak kita lihat bareng-bareng? Boleh lihat aja. Oke, langsung aja kita saksikan video berikut ini. Halo teman-teman, perkenalkan saya Devi, perwakilan dari kelompok studi pajak Universitas Kristen Duta Wacana periode 2021. Di sini saya akan menjelaskan apa sih KSP itu. Cukup sekian pengenalan dari kelompok studi pajak ini. Saya berharap teman-teman bisa bergabung dan saya tunggu kehadirannya. See you!
keren banget ya Kak videonya, jadi makin panas nih buat ngulik tentang KSP. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja yuk ngobrol bersama Kak Devi. Kemarin nih Kak, di IG HMPSA kita udah open question. Jadi yang aku akan tanyakan berikut ini adalah pertanyaan dari teman-teman. Untuk yang pertama nih Kak, apa yang perlu disiapkan untuk join ke kelompok studi pajak Kak? Jadi untuk yang dipersiapkan dari kelompok studi pajak ini, saya pribadi juga gimana ya, intinya niat aja dulu untuk join di kelompok studi pajak, karena di Fakultas Bisnis ini kan kelompok studi pajak bukan cuma hanya studi pajak, ada kelompok studi audit, ada kelompok studi bank dan lembaga keuangan. Itu kita bisa memilih antara tiga ini dengan niat gitu loh. Kalau kita belum tahu tentang pajak, belum tahu tentang kelompok studi yang lain, itu nggak masalah. Kalau di kelompok studi pajak sendiri, kita namanya juga kelompok studi, kita bisa belajar bareng, kita bisa mencari wawasan bareng gitu. Karena saya pribadi juga belum terlalu banyak tahu tentang apa sih itu pajak gitu. Dan isu-isu yang dibincangkan pajak untuk pandemi sekarang ini kan banyak. Iya. Seperti salah satu contohnya seperti insentif pajak, itu mungkin teman-teman bisa tahu atau enggak ya. Tapi dari situ kita juga bisa banyak hal tahu tentang pajak di tahun-tahun ini, di masa pandemi ini. Intinya sih niat, kalau bisa dibilang cintai dulu pajak ini gitu. Cintai dulu. Entah tahu entah enggak juga nanti kita bisa belajar bareng, itu sih. Belajar bareng ya itu aja. Kayak kita masuk kuliah ini kan, kita nggak tahu nih mau masuk jurusan mana gitu. Saya sendiri juga bingung waktu dulu tuh mau masuk jurusan mana, tapi karena kita mau belajar, kita mau tahu apa itu pajak, pasti nanti bakal bisa gitu. Gitu sih. Itu guys. Oke, pertanyaan berikutnya ya Kak. Kak, kalau ikut kelompok studi 2 gitu boleh nggak Kak? Boleh nggak sih Kak? Misalkan KSP dan KSA. Soalnya saya orangnya suka mempelajari banyak hal. Kalau untuk boleh nggak sih mengikuti 2 kelompok studi ya? Kemarin juga ada kejadian di kelompok studi pajak itu pengen join di kelompok studi pajak, tapi di samping itu dia juga pengen join di kelompok studi bank dan lembaga keuangan gitu ya. Tapi kalau dari saya pribadi nggak masalah ya, karena kan kita juga mau mencari tahu konsentrasi kita nanti kemana gitu, skripsi kita nanti mau gimana, terus pekerjaan kita nanti mau kemana sih, ini mau ke perbankan atau ke perpajakan atau ke auditor gitu. Nah kalau tapi semenjak ada kejadian itu, saya tanya sama kaprodi kita, Ibu Novita, alangkah lebih baiknya jika satu saja dulu dikonsentrasikan satu gitu. Kalaupun nanti kalau udah selesai nih, misal kayak angkatan 2020 mau join di kelompok studi pajak, setelah selesai periode mau lanjut di kelompok studi bank dan lembaga keuangan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sebisa mungkin itu difokuskan satu kelompok studi aja dulu gitu. Jadi satu kelompok studi dulu aja ya guys. Ya, jadi fokus ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak, itu pertanyaan dari teman-teman di IG HMPSA. Oh iya Kak, aku penasaran nih Kak, di KSP itu ada kegiatan apa aja sih Kak? Kalau di KSP itu dari kepengurusan yang lalu ya, kepengurusan yang lalu itu ada webinar, ada bincang santai. Webinarnya ini waktu itu tuh tentang perspektif tentang pajak gitu, tapi mereka tuh ngundang narasumber dari luar gitu. Nah, habis itu ada bincang santai. Bincang santai ini kayak podcast, kayak kita ini sekarang podcast ya. Kalau kemarin itu podcastnya itu dari dosen pembimbing kami dengan salah satu narasumber di Direktorat Jenderal Pajak itu. Terus itu podcastnya, lalu ada kami yang paling menarik ini ada relawan pajak, volunteer relawan pajak. Jadi relawan pajak ini nanti kita bisa bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, ke kantor Pratama Yogyakarta di dekat 0 km. Nah, di situ kita bisa belajar bekerja lah, kita bisa, kalau dibilang magang bisa ya. Iya, magang. Itu selama 1 bulan gitu. Jadi kita nanti bisa ngisi laporan SPT gitu. Terus kita juga bisa dapat gambaran gitu kalau nanti kita mau daftar kerja di
KPP Pratama itu kita juga bisa tahu, oh kalau ini aku udah pernah nih dulu waktu jadi relawan pajak di UKDW gitu, jadi udah ada gambarannya gitu. Itu yang paling menarik sih di KPP ini jadi relawan pajak. Itu di kepengurusan tahun lalu. Kalau di kepengurusan sekarang ini kami sudah ngelakuin webinar kemarin di hari Sabtu. Itu tentang dunia kerja akuntan pajak. Dunia kerja akuntan pajak ini pun ada berbagai macam, bukan cuman pajak. Nah, itu salah satu kalau saya boleh ngajak, ayo join di KSP gitu, karena di perpajakan itu bukan cuman kerjanya pajak, tapi ada berbagai macam jenis, kayak auditor perpajakan, ada konsultan pajak, ada kuasa hukum pajak, itu ada berbagai macam. Nah, terus kalau untuk yang relawan pajak ini dari tahun ke tahun itu pasti ada, dan untuk yang kepengurusan saya ini relawan pajak pun masih ada. Jadi kalau untuk teman-teman mau join nih, nggak apa-apa nih. Iya, nggak apa-apa Kak. Kalau teman-teman mau join di kelompok studi pajak, itu nanti bakal jadi relawan pajaknya bakal lebih mudah sih. Karena jadi relawan pajak ini juga ada syaratnya gitu. Boleh dikasih tahu syaratnya? Jangan Kak, biar pada penasaran langsung aja masuk ke KSP ya guys. Iya, boleh. Oh iya, tadi pasti banyak keseruan ya Kak diikut dalam kelompok studi KSP. Apa sih Kak keseruannya? Mungkin bisa nggak kasih contoh gitu Kak? Kalau keseruannya di kepengurusan saya ini gimana ya? Kalau untuk kepengurusannya belum dapet sih ya, karena kan baru ngelakuin webinar kemarin. Ya keseruannya suka duka bareng lah waktu mau webinar kemarin itu. Tapi karena saya juga sudah pernah jadi relawan pajak, jadi keseruannya kita bisa belajar bareng gitu sama pihak dari DJP-nya, terus bisa belajar bareng sama teman-temannya, bisa belajar untuk menghadapi wajib pajaknya. Wajib pajak kan banyak, ada berbagai macam umur ya, dari yang muda sampai yang tua. Nah, ketika kita menghadapi wajib pajak yang tua ini tuh gimana sih, harus sabar nggak gitu. Banyak sih yang dipelajarin gitu sih. Tapi kalau untuk kepengurusan saya ini baru webinar ya, jadi belum terlalu panjang rasanya. Apa tuh Kak syaratnya? Syarat jadi relawan pajak ya? Iya Kak. Gampang sih, ya gampang ya kalau aku bilang gampang. Untuk jadi relawan pajak itu di mata kuliah ini kan ada perpajakan 1 sama perpajakan 2 ya. Iya. Untuk perpajakan 1 sama perpajakan 2 ini harus dapat nilai minimal A. Jadi ya guys. Tapi tenang teman-teman, kalau misalnya teman-teman nilainya nggak A, itu bisa hubungin kami dari pihak KSP. Kalau memang kalian ada niat, betul-betul niat, itu nanti bisa kami bantu. Tapi kalau untuk sekedar mau jadi relawan pajak nih, kan ada nih teman-teman yang pakai kaos relawan pajak, terus pakai alma mater gitu kan buat sombong-sombong, itu mungkin ada ya, kita nggak tahu. Tapi kalau memang betul-betul niat, hubungi dari KSP atau bisa join ke KSP, itu malah lebih mudah. Nanti saya usahakan. Saya usahakan ya. Join ke KSP ya guys. Join ke KSP, nilainya nggak A, ya nanti saya usahakan. Oh ya Kak, di KSP tuh ada divisi apa aja sih Kak? Ada 2 divisinya, cuma 2 sih ya. Divisi Humas sama divisi Kependidikan. Jadi untuk ini dijelasin divisinya? Iya boleh Kak. Jadi untuk yang divisi Humas ini ya menjalin kerjasama sama DJP-nya, terus menjalin kerjasama sama pembicara yang kami akan adakan webinar, kayak misalnya menghubungin atau ya kayak semacam Humas mau minta proposal, kayak ngasih proposal gitu. Tapi kalau kami kayak menghubungin, berkenan nggak jadi narasumber kami gitu. Terus kalau untuk divisi kependidikan ini nanti kami bakal adain kayak diskusi tentang pajak, kayak kemarin webinar itu kami diskusi apa nih yang mau kita angkat temanya gitu. Terus selain itu juga divisi kependidikan ini yang nantinya akan mengurus relawan pajak. Jadi nanti mereka yang akan ngurus relawan pajak yang nanti akan berhubungan dengan DJP. Lalu ya sih cuman itu aja, cuman 2 divisi. 2 tapi menarik banget ya Kak? Iya. Oh iya Kak, dalam kelompok studi KSP ini apa sih Kak? Kalau kita ikut KSP apa manfaatnya sih Kak? Jelas pasti ada ya manfaatnya. Yang kita dari nggak tahu tentang pajak itu apa, kita jadi bisa tahu pajak itu apa. Nggak sesulit teman-teman bayangkan, nggak sesusah itu tentang pasal-pasal segala macam. Yang kita tahu pajak itu banyak pasal ya. Ya itu memang iya betul, tapi
nggak sesusah itu kok. Kalau aku bisa bilang nggak sesusah itu. Contohnya kayak dari relawan pajak kita jadi bisa tahu ngelaporin SPT, terus pas sedikit demi sedikit pasal itu kan pasti kita bisa tahu gitu, kayak insentif pajak di pandemi ini yang diperpanjang sampai bulan Juni itu juga kita bisa tahu di pasal berapa gitu. Jadi nggak sesusah itu sih. Kalau kita mau kita pasti bisa. Kata-kata motivasi ya Kak. Kalau kita mau kita pasti bisa. Oh iya Kak, dosen di KSP itu siapa sih Kak? Dosen pembimbing kami itu Ibu Rosa. Ya, Ibu Rosa. Ibu Rosa. Kalau orang-orangnya gimana sih Kak? Kalau aku lihat ya pasti kayak belajar dan monoton gitu sih Kak. Oh ya, itu terkenal dengan namanya kelompok studi ya. Kelompok studi itu pasti belajar gitu ya. Iya. Enggak sih. Kalau aku yakin pasti di setiap kelompok studi yang di Fakultas Bisnis ini enggak semuanya tentang belajar, bukan cuma di KSP, di KSA, KSBLK itu pasti bukan tentang belajar. Jujur kalau tentang belajar juga saya sebagai ketua jenuh ya. Iya, jenuh. apalagi kita di kuliah juga belajar. Iya kan, gitu. udah kuliah belajar. Di kelompok studi juga belajar. Iya. Jadi untuk di kelompok studi ini kami memang adain rapat setiap seminggu sekali, tapi bukan berarti kami bahas tentang tema kita nih apa gitu. Webinar kita selanjutnya apa, enggak. Kami pernah ada satu rapat itu kami nggak bahas apa-apa, tapi kami bahas keluh kesah kami, kayak bisa dibilang gibah ya. Ya, curcol juga ya. Bisa dibilang bisa gibah. curcol tipis-tipis. Iya, itu lebih nikmat dari mata kuliah kan. Iya, benar banget Kak. Itu jadi waktu kemarin minggu kemarin sebelum kami webinar itu kami ada curcol dikit lah gitu. Nggak selamanya tentang belajar sih. Iya, oh berarti enak juga ya Kak maksudnya, dan bermanfaat banget ya Kak. Wah, nggak kerasa ya guys, kita udah cukup lama ngobrol bareng Kak Devi. Aku beruntung sih Kak, dari obrolan kita ini aku belajar banyak banget dari Kak Devi. Mungkin setelah obrolan kita pada saat ini banyak nih Kak teman-teman yang mau gabung ke KSP, join ke KSP. Gimana sih Kak caranya untuk join? Kalau untuk join bisa follow IG-nya KSP dulu, nanti bisa DM ke adminnya. Nanti kalau memang betul-betul mau join, nggak harus pintar, nggak harus. KSP tidak mencari orang yang pintar, kami mencari orang yang benar-benar niat mau belajar bersama. Itu tinggal DM aja di IG-nya KSP, nanti dari adminnya bisa langsung kasih kontak saya. Gitu. Oh iya, berarti bisa langsung tanya-tanya dulu ya Kak? Boleh, kalau mau tanya-tanya seputar dengan KSP boleh. IG-nya KSP apa sih Kak? Kelompok Studi Pajak. Oh, tuh guys dicatat ya, Kelompok Studi Pajak. Kalau bisa langsung di search sekarang. Mungkin ada pesan Kak untuk kita yang belum ikut studi, apalagi angkatan awal-awal itu yang masih awam banget tentang kelompok studi. Pesannya ya, kelompok studi itu penting teman-teman, penting banget. Kenapa bisa aku bilang penting? Karena dunia kerja lebih kejam daripada dunia kuliah kita sekarang ini. Lebih baik mencari pengalaman sekarang daripada nanti kalian mencari pengalaman di dunia kerja, dan nantinya di dunia kerja belum tentu mereka bakal bisa menerima kalian. Jadi belajar dari sekarang untuk ambil kelompok studi apapun itu bisa memberi pengalaman sedikit, walaupun itu hanya sedikit gitu. Yeah. Jadi join ya. Jadi harus join apapun kelompok studinya ya Kak. Okay. Sesuai minat yang kalian mau aja. Oke, gitu ya guys. Oke, terima kasih Kak. Udah mau ngobrol bareng kita, dan terima kasih guys udah ngikutin video kita podcast hari ini dari awal sampai akhir. Berikutnya kita akan ngobrol dengan tema yang gak akan kalah menarik dengan hari ini ya Kak, dengan yang sekarang. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video.